Tidak, pernikahan ini tak boleh terjadi. Aku mencintaimu, Bagas. Aku tak akan rela kamu menikah dengannya. Winda berlari ke arah di mana Vira dan Bagas duduk. Acara pun jadi kacau. Vira begitu terkejut, begitupun dengan Bagas dan semua orang yang hadir. Winda, kamu apa-apaan sih? Bentak Bagas. Tetapi dengan tak tahu malunya, Winda malah memeluk Bagas dan mengatakan cinta. Bagas menggusar wajahnya kasar, menatap ke arah Vira. Tampak, Vira sudah menitikkan air matanya. Merasa terkejut dengan apa yang terjadi hari ini. Tak menyangka akan ada kejadian seperti ini di acara pernikahannya. Aku akan pergi dulu sebentar menyelesaikan masalah ini, ujar Bagas. Bahkan bukan cuma Bagas, tetapi ibu Bagas, Arman, Linda, dan kedua orang tua Winda yang memang kebetulan hadir pun mengikuti mereka. Sudah hampir 30 menit, namun mereka belum kembali juga. Suasana semakin riuh, apalagi penghulu sudah hendak mau pergi. Karena masih ada pasangan lain yang menunggunya. Tunggu sebentar lagi saja, Pak, ujar ayah Vira, dan kemudian berbicara sesaat dengan Pak Penghulu berusaha untuk membujuknya, agar tidak pergi dulu. Baiklah kalau begitu saya akan memberikan waktu 10 menit lagi, jawab Pak Penghulu itu. Sementara Vira seakan enggan beranjak dari tempatnya, kakinya terasa sangat lemas, kepalanya terasa berdenyut nyeri, bahkan dadanya terasa sesak. Dia sedang menahan diri untuk tidak terisak, meski air mata sudah menetes dari tadi, dan berulang kali dia menyekanya. Sang ibu terus saja berusaha menenangkannya, dan berkata kalau ini semua akan baik-baik saja. Yuda hanya bisa menatap Vira dengan rasa iba. Ada rasa kasihan dengan apa yang terjadi kepada Vira. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa diam membeku di tempatnya semula. Meski rasa hati ingin sekali memeluk dan menenangkannya. Sementara, Tiara dan Ryan duduk di tempatnya dengan hati yang sedih dan takut. Takut kalau mamanya gagal menikah, karena itu pasti akan sangat menyakiti sang mama. Elin menghampiri mereka, dan berusaha menenangkannya. Seperti seorang kakak kepada adik-adiknya. Cibiran para tamu yang hadir sudah terdengar jelas di telinga Vira. Mereka sudah menduga kalau pernikahan ini akan gagal, dan pastinya Vira akan sangat malu dengan kejadian ini. Bahkan mungkin, tidak akan ada lelaki yang mau menikahi Vira setelah kejadian ini, andai pernikahan ini gagal. Hingga 10 menit kemudian berlalu, namun Bagas dan keluarganya masih belum kembali. Terdengar suara nada dering masuk ke dalam HP ayah Vira. Bergegas ayah Vira meminta izin untuk menerima panggilan. Pak, maaf ya, sepertinya acara tak bisa kami lanjutkan. Ada sesuatu yang serius di sini. Winda mencoba bunuh diri. Maaf, tapi pernikahan ini sepertinya tak akan terjadi. Itu adalah suara ibunya Bagas. Apa-apaan ini, Bu? Apa ibu ingin mempermalukan keluarga kami? Suara ayah Vira terdengar meninggi. Bahkan ia mencengkeram kuat HP yang ada dalam genggamannya. Marah tentu saja sangat marah, kecewa tentu saja sangat kecewa. Bagaimana dengan nasib anaknya saat ini? Ini akan sangat memalukan untuk Vira, dan juga seluruh anggota keluarga. Apalagi kebanyakan tamu, yang merupakan kerabat dan teman terdekat sudah pada datang untuk menghadiri acara akad nikah. Beberapa kali ibunya Bagas meminta maaf, kemudian menutup panggilannya. Arman sendiri merasa tak enak hati, Vira adalah sahabatnya sedangkan Bagas adalah saudaranya. Dia begitu marah atas apa yang dilakukan Winda, tetapi tak bisa berbuat apa-apa. Sementara di rumah keluarga Vira keadaan semakin sulit dikondisikan. Para kerabat dan tamu yang hadir mulai berbicara dengan keras, bukan berbisik lagi. Ini gimana sih, Mas? Jadi nggak Vira menikah? Kok malah pergi pengantin prianya? Tanya salah seorang kerabat kepada ayah Vira, dengan kekepoannya. Ayah Vira hanya bisa mengatakan jadi, tunggu sebentar lagi. Padahal,
dia sendiri tak tahu harus bagaimana. Vira semakin merasa lemas, tangannya gemetar. Hanya Tiara dan Ryan yang menguatkannya. Dia memeluk kedua anaknya erat. Air mata mulai kembali lolos dari pelupuk matanya. Dengan langkah gontai sang ayah mengajak Surya kakak Vira untuk berbicara empat mata. Mengatakan apa yang tadi dikatakan ibunya Bagas. Pernikahan ini batal Surya, kasihan Vira, desah sang ayah. Tanpa bisa tertahan air mata luruh dari sudut matanya. Surya menggenggam tangan dan mengusap punggung sang ayah. Yah, kita harus menguatkan Vira, ujar Surya. Meski sangat sedih, tetapi dia juga harus bisa menguatkan seluruh anggota keluarganya. Setelah berbicara beberapa saat, mereka segera kembali ke tempat di mana Vira masih duduk lemas di tempatnya. Sungguh, tak tega rasanya mengatakan kabar ini kepada sang anak. Tapi, tak ada pilihan lainnya. Sebelum berkata kepada Vira, sang penghulu sudah kembali bertanya. Ini bagaimana Pak? Soalnya saya sudah harus pergi sekarang juga, ujar Pak Penghulu. Sementara Surya menghampiri sang adik, ayah Vira berbicara dengan penghulu. Maafkan saya Pak, sepertinya pernikahan ini, menghembuskan nafas kasar tenggorokannya seakan tercekat, sangat sulit untuk mengatakan hal ini. Iya, jadi bagaimana Pak? Tanya penghulu kembali. Yuda yang kebetulan memang berada di dekat situ, bisa mendengar pembicaraan antara ayah Vira dengan penghulu itu. Dia sedang menduga-duga apa yang sebenarnya terjadi. Pernikahan ini, lagi-lagi suaranya seakan tercekat tertahan di tenggorokan. Lalu tatapannya teralih ke arah Yuda. Sebentar Pak, ucapnya. Bergegas ayah Vira menuju ke arah Yuda, yang kebetulan sedang menerima telepon. Karena baru saja ada yang menghubunginya. Yud, bisa bicara sebentar, ujar ayah Vira dengan nada penuh harap. Dengan bingung Yuda mengangguk, lalu menyudahi panggilannya dan mengikuti ayah Vira. Ayah Vira membawa Yuda ke dalam kamarnya dan menutup pintu rapat-rapat. Yud, bisakah kamu menolong kami hari ini? Berkata dengan nada penuh harap. Yuda mengurutkan dahi merasa heran dan kurang paham. Kalau kamu masih lajang dan belum memiliki kekasih, maukah kamu menikahi Vira menggantikan Bagas? Lanjut ayah Vira menjawab kebingungan Yuda. Betapa terkejutnya Yuda mendengar apa yang dikatakan oleh ayah Vira, bahkan ia sampai menepuk-nepuk pipinya beberapa kali. Kamu tidak salah dengar Yud, saya serius. Dan butuh jawaban saat ini juga. Jika kamu tidak bersedia maka pernikahan ini akan batal. Lalu ayah Vira pun menjelaskan semuanya kepada Yuda. Mengatakan apa yang tadi dikatakan oleh ibunya Bagas di telepon. Yuda menghembuskan nafas kasar beberapa kali, lalu mengatakan sesuatu. Apa Vira tidak keberatan? Tanyanya ragu, merasa Vira tak menyukainya. Sudahlah, tidak usah memikirkan Vira, yang penting saat ini kamu bersedia atau tidak. Urusan Vira biar nanti saja kita bicarakan sesudahnya, ucap ayah Vira. Maaf sebelumnya iya, tapi saya ingin membicarakan ini dulu dengan Vira. Pernikahan bukanlah untuk main-main. Saya tak ingin mengalami kegagalan untuk yang kedua kalinya, ucap Yuda meski sebenarnya dia merasa sangat bahagia. Ini adalah kesempatannya untuk bisa bersama dengan Vira. Akan tetapi dia tak mau egois, hanya mementingkan perasaannya sendiri, tanpa memikirkan perasaan Vira. Untuk sesaat ayah Vira terdiam. Namun setelahnya ia merogoh HP, yang ada di dalam sakunya. Lalu menghubungi Surya, memintanya agar membawa Vira ke kamarnya. Di tempat lainnya Surya yang mendapatkan telepon dari sang ayah segera membawa adiknya menuju ke kamar ayahnya itu. Dengan langkah kaku dan kaki yang seakan terasa lemas, Vira berjalan dengan sang ibu yang menggandengnya. Sampainya di kamar, ibunya, Vira dan juga Surya masuk, lalu menutup pintu. Vira, dengarkan ayah, ini semua demi kebaikanmu. Ibunya Bagas tadi sudah menelpon ayah, dan mengatakan bahwa pernikahan ini batal. Mendengar perkataan sang ayah semakin lemaslah lutut Vira.
Rasanya dia sudah tak sanggup lagi menopang bobot tubuhnya, hingga akhirnya ia oleng dan nyaris terjatuh andaikan Yuda tidak ada di dekatnya. Dengan sigap, Yuda langsung memeluknya tubuh Vira. Vira tidak pingsan, dia hanya merasa lemas saja. Menyadari berada dalam pelukan Yuda, dengan sekuat tenaga dia berusaha untuk keluar dari pelukan itu dan menopang bobot tubuhnya dengan benar. Sementara ibu Vira sudah terisak mendengar berita ini. Hal ini sungguh akan memalukan untuk Vira dan juga keluarga. Terlebih, pastinya akan menyakiti hati Vira begitu dalam. Ra, ayah tahu ini semua sangat sulit untukmu. Tetapi dengarkan kata-kata ayah sekali ini saja, ada jalan keluar terbaik untuk masalah ini. Tetapi kamu yang harus mengambil keputusan ini dengan cepat, lanjut ayah Vira. Semua mata sekarang tertuju ke arah ayah Vira. Vira tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, hanya menunggu apa yang akan dikatakan oleh ayahnya. Yuda bersedia menggantikan Bagas, seandainya kamu mau menerimanya. Bagaimana? Apa kamu bersedia dinikahi oleh Yuda? Ayahnya berkata to the point, menatap lekat wajah anaknya itu penuh harapan. Vira begitu terkejut mendengarnya. Dia sampai menutup mulutnya dengan telapak tangan, lalu secara refleks menoleh ke arah Yuda yang berdiri di sampingnya. Yuda langsung salah tingkah ditatap begitu oleh Vira. Tetapi, dia berusaha menetralkan degup jantungnya dan memasang ekspresi sebiasa mungkin. Mas Yuda, benarkah itu? Apa kamu mau menikahiku? Saat ini juga. Jangan terpaksa mas, jangan karena kamu kasihan padaku, lalu kamu menghancurkan hidupmu untuk hidup denganku, ujar Vira. Dia berkata dengan lirih. Dia tak mau mengorbankan hidup Yuda, hanya karena rasa kasihan kepada dirinya. Dia tak mau egois, dia yakin Yuda sudah memiliki seseorang yang dicintai dan juga mencintainya. Mungkin saja wanita itu adalah Dini, meski hanya memperkenalkan diri sebagai teman. Tapi siapa tahu kalau ada hubungan spesial di antara mereka. Aku serius Vir, jika kamu mau menerimaku maka aku akan menikahimu saat ini juga. Tetapi, jika kamu menolakku maka aku takkan memaksa. Untuk perasaan, kamu tahu sendiri bagaimana perasaanku padamu, tak perlu aku katakan lagi, dan satu lagi. Aku lajang, aku tak punya kekasih ataupun istri saat ini. Kamu tahu sendiri hal ini, ucap Yuda. Keluarga Vira merasa lega atas perkataan Yuda. Vira menundukkan wajahnya menatap lantai. Untuk sesaat hanya diam. Kemudian setelahnya, dia pun mengangguk dan mengatakan setuju. Semua bisa bernapas lega mendengar jawaban dari Vira. Mereka pun segera kembali ke tempat di mana diadakannya akad nikah. Acara kembali dilanjutkan namun dengan pengantin pria yang berganti yaitu Yuda. Sah, sah, sah. Suara sah bergema di ruangan itu, menandakan Vira dan Yuda sudah sah menjadi sepasang suami istri. Tak ada yang lebih bahagia dalam acara ini, selain Yuda dan Elin. Sementara di tempat lainnya, Bagas sedang uring-uringan. Dia ingin segera pergi ke acara pernikahan, dan melanjutkan untuk melakukan akad nikah. Pikirnya yang penting akad nikah dulu, tak peduli jika acara resepsi tidak dilanjutkan. Tetapi setidaknya dia sudah sah menjadi suami dari Vira. Bagas tak tahu kalau ibunya sudah menghubungi keluarga Vira dan mengatakan batal nikah. Aku harus pergi bu, aku harus pergi. Aku akan menikah hari ini, aku tak mau pernikahanku gagal atau diundur. Bagas berteriak, apa kamu tak melihat Winda? Lihatlah. Dia bahkan rela meminum racun demi kamu Bagas. Lihatlah dia sekarang sedang terbaring lemah. Setidaknya, tunggulah dia sampai sadar Bagas. Tunggulah sebentar lagi, ucap sang ibu dengan nada memelas bahkan air matanya mulai menetes, takut terjadi sesuatu kepada Winda. Bagas tak bisa melakukan apapun, dia hanya menjambaki rambutnya sendiri. Lalu duduk kembali di kursi yang ada di ruangan, di mana Winda dirawat. Masa kritisnya memang sudah lewat, dan tinggal menunggunya saja sampai sadar. Mungkin efek dari obat penenang yang diberikan.
Tadi saat mereka akan membicarakan tentang hal ini di rumah Bagas, Winda memang sengaja mengeluarkan racun dengan maksud hanya menakut-nakuti Bagas saja, tetapi Bagas tak peduli dan malah akan pergi. Membuatnya benar-benar meminum racun itu. Sehingga akhirnya mereka berada di rumah sakit untuk menjaga Winda. Ibu dari Bagas pun membuat keputusan untuk membatalkan pernikahan ini. Daripada membahayakan nyawa Winda, Arman menghubungi nomor ayah Vira, berusaha ingin mengatakan maaf dan mengundur pernikahan ini untuk beberapa hari ke depan. Akan tetapi, jawaban yang didapat adalah sebuah kekecewaan yang besar, yang mengatakan kalau Vira sudah dinikahi oleh Yuda. Karena ibunya Bagas sudah mengatakan membatalkan pernikahan ini. Bagas ikut denganku sebentar, ujar Arman. Dia menarik Bagas keluar dari ruangan di mana Winda dirawat. Kamu mau membawa Bagas kemana? Tanya ibunya Bagas dengan khawatir, takut kalau Bagas akan pergi meninggalkan rumah sakit. Hanya sebentar Mbak, ada yang harus kami bicarakan. Sahut Arman cepat, dia menyeret tangan Bagas keluar dari ruangan itu. Arman dan Bagas sudah berdiri di halaman belakang rumah sakit. Ini kabar buruk untukmu Bagas, dengarkan baik-baik, jangan menyela ucapanku. Dan tenangkanlah dirimu, ucap Arman. Dia menepuk bahu Bagas untuk menguatkannya, membuat Bagas menjadi bingung dan merasa penasaran dengan apa yang akan dikatakan oleh Arman.